Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyman Arus, NIM 0566742285, jurusan Sistem Informasi dari UT Denpasar. Pada video kali ini saya akan membuat tugas 2 basis data, di mana tugasnya adalah membuat database rumah sakit yang berisi data sebagai berikut dengan entity relationship RD seperti ini. Ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan atributnya masing-masing. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama, kita aktifkan Apache di SAMPP controlnya sama MySQL-nya. Kemudian selanjutnya masuk ke admin MySQL untuk dihubungkan ke localhost atau localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat database-nya dengan nama database rumah sakit. Create. Di sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang ada. Yang pertama adalah tabel dokter. Sini ada 7 field, kita create, kemudian kita isikan field masing-masing. Yang pertama ID dokter, dengan tipe data integer, kemudian line 3, berikutnya nama dokter, tipe datanya varchar, kemudian line 30, line atau value 30, berikutnya alamat dokter, nah di sini sebelumnya sudah sempat dibuat, jadi biar lebih cepat kita langsung saja ke ininya, pengaturan tipe datanya. Alamat dokter itu varchar, kemudian link atau value-nya 100, berikutnya tanggal lahir itu tipe datanya adalah date, yang link atau videonya dikosongin saja. Berikutnya nomor AP itu varchar 15, kemudian spesialis varchar, field terakhir waktu kerja varchar 100. Nah, selanjutnya kita akan tentukan primary key dari tabel ini, yaitu pada ID dokter. Kita pilih primary key, kemudian go, kemudian auto increment-nya dicentangi. Selanjutnya kita save. Nah, di sini tabel pertama sudah dibuat. Kemudian berikutnya ke tabel kedua, yaitu tabel pasien. New tabel pasien, itu kemudian untuk filenya yang pertama ada ID pasien, kemudian tipe datanya integer, line 3, kemudian nama pasien, tipe data varchar 30, kemudian alamat pasien, varchar 100,
kemudian jenis kelamin, tipe data pacar 1. Nah, karena di sini hanya menentukan laki dan perempuan. Berikutnya kita tentukan primary key-nya, yaitu ID pasien. Kemudian itu auto increment-nya juga dicentang. Selanjutnya kita save. Nah, berikutnya tabel ketiga yaitu tabel administrator. Kemudian kita isi filenya. Yang pertama ID admin, tipe datanya integer 3, kemudian nama admin tipe data pacar 30, kemudian waktu jaga tipe data pacar 100. Nah, selanjutnya kita tentukan primary key-nya juga, yaitu ID admin. Kemudian auto increment-nya diaktifkan. Pilih save. Selanjutnya tabel keempat yaitu dokter admin. Sini yang pertama ada field ID data, tipe datanya integer, kemudian line value-nya 3, berikutnya ID dokter, tipe data integer juga 3, kemudian field terakhir pada tabel dokter admin ini adalah ID admin dengan tipe data integer juga dan line 3. Selanjutnya kita tentukan primary key-nya juga dan centang auto increment-nya, pilih save. Selanjutnya tabel kelima yaitu tabel pasien dokter. Kemudian yang pertama filenya ada ID, tipe datanya integer 3, kemudian fil kedua ID dokter dengan tipe data integer 3, berikutnya ada ID pasien, dengan tipe data integer, lainnya juga 3. Selanjutnya waktu periksa dengan tipe data varchar, lainnya 100, kemudian fil kelima atau terakhir resep dengan tipe data varchar 100.
Nah, jangan lupa kita tentukan primary key-nya juga, dalam hal ini adalah ID. Kemudian go, auto increment-nya juga diaktifkan. Selanjutnya pilih save. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel daftar. Itu yang pertama filenya adalah ID daftar dengan tipe data integer, lainnya 3. Kemudian yang kedua fil ID admin, data integer dengan length 3, dan fil terakhir adalah ID pasien dengan tipe data integer length 3. Selanjutnya kita tentukan primary key-nya juga, yaitu ID daftar. Kemudian auto increment, pilih save. Nah, setelah ke-7 tabel terbentuk, ulangi 6 tabel terbentuk pada data base ini, database rumah sakit ini akan tampil seperti ini. Jadi ada tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Nah, berikutnya kita akan menentukan corrigent key yang nantinya akan direlasikan dengan primary key untuk tabel-tabel yang akan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan corrigent key dari tabel dokter admin. Dokter admin yang ini. Kemudian cari struktur. Nah, di sini ada 2 field yang akan kita tentukan corrigent key-nya dengan cara pilih more, kemudian index. Nah, di sini akan berubah, di bawahnya ada kunci warna silver. Kalau primary key itu adalah kunci warna gold. Nah, demikian juga di ID adminnya kita akan buat corrigent key-nya juga. Oke. Nah, jadi untuk tabel dokter admin ini sudah kita tentukan corrigent key-nya. Selanjutnya kita di tabel daftar. Jadi di tabel daftar kita akan tentukan corrigent key-nya juga. Langkahnya sama dengan yang tadi. Yang pertama kita tentukan corrigent key di ID admin, pilih more, index, kemudian oke, sehingga muncul key silvernya. Kemudian di ID pasien juga demikian, klik oke. Dan yang ketiga, kita tentukan corrigent key pada tabel pasien dokter. Langkahnya sama. Ya, jadi yang ditentukan atau dipilih corrigent key-nya di sini adalah ID dokter. Oke, kemudian yang kedua ID pasien. Nah, itu adalah tabel-tabel yang kita tentukan corrigent key-nya.
Selanjutnya kita akan membuat decider atau hubungan relasi antar tabel dari database rumah sakit ini, yaitu dengan cara masuk ke database rumah sakit ini, kemudian pilih designer. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Di sini ada 6 tabel sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan susun sedemikian rupa. Yang pertama ada tabel dokter Amin, yang kedua administrator, yang ketiga daftar, yang keempat dokter, yang kelima pasien dokter, dan yang keenam dokter pasien. Nah, di sini sudah dibentuk atau disimpan dengan nama rumah sakit. Selanjutnya kita akan buat relasi dari masing-masing tabel ini. Yang pertama dari tabel pasien, caranya create relationship. Kemudian kita arahkan select referensi key, yaitu dari yang pertama tabel pasien, kita hubungkan ke dari ID pasien di tabel pasien, kita hubungkan ke tabel pasien dokter, ID pasien. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Origin key-nya ada on delete dan on update. Kita pilih cascade. Oke. Di sini sudah di add. Selanjutnya kita hubungkan dari ID pasien dari tabel pasien ke daftar, itu ke ID pasiennya sama, di oke saja. Kemudian berikutnya dari administrator, dari ID admin ke ID admin di daftar sama. Berikutnya dari ID admin pada administrator ke ID admin pada tabel dokter admin. Berikutnya dari tabel dokter, ID dokter ke ID dokter pada dokter admin. Dan yang terakhir dari ID dokter di tabel dokter ke ID dokter di pasien dokter. Nah, setelah terhubung semua, maka tampilannya akan seperti ini, saling terhubung antara satu tabel dengan tabel lainnya. Langkah berikutnya adalah kita akan mencoba input data pasien. Kita langsung aja ke tabel pasien, kemudian pilih insert. Nah, di sini kita ke modul, ada 5 pasien yang akan kita masukkan di sini.
Untuk itu di bagian bawah ini kita isi 5 dulu, kemudian pilih go. Yang pertama kita akan masukkan nomor urut 1 dengan nama Joko Widodo. Joko Widodo dengan alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Kemudian jenis kelaminnya laki. Kemudian yang kedua Susilo. Ulangi, namanya Susilo. Kemudian alamatnya Jalan Pangkur nomor 4 Jakarta. Kemudian jenis kelaminnya laki. Kemudian yang ketiga Kopi. Ulangi, yang ketiga Kopi dengan alamat Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Berikutnya yang keempat Bunga dengan alamat Jalan Merdeka Jakarta. Kemudian jenis kelaminnya laki. Ulangi, perempuan. Bunga. Kemudian yang terakhir kelima Mirna dengan alamat Jalan Jakarta nomor 23 Jakarta nomor 23. Nah, setelah datanya terisi atau di-insert, kita pilih sehingga akan muncul seperti ini, dan kita bisa lihat strukturnya pada kita lihat hasilnya pada browse. Nah, di sini sudah masuk nama pasien yang diinput tadi, Jalan Jakarta. Maaf, ini Mirna belum isi jenis kelamin. Ini sudah muncul. Baik, langkah selanjutnya adalah menampilkan data atau salah satu data dengan perintah select pada monitor SAMPIPI atau MariaDB dengan langkah sebagai berikut. Masuk ke SAMPIPI control panelnya, kemudian pilih cell. Setelah itu diketikkan MySQL review root. Di sini sudah menyatakan selamat datang oleh monitor MariaDB. Nah, selanjutnya kita akan show database dengan sintak atau perintah show database.
Nah, sehingga akan tampil seperti ini. Ada database information skema, MySQL dan lain sebagainya, dan salah satunya di sini ada database rumah sakit. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan database rumah sakit ini dengan perintah use rumah sakit, sehingga database akan berubah ke database rumah sakit. Berikutnya kita akan coba menampilkan tabel dengan perintah show tabel. Nah, sehingga di sini dari database rumah sakit ini akan ditampilkan tabelnya, antara lain administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Setelah itu kita akan coba select atau menampilkan semua data yang ada di tabel pasien dengan perintah select bintang from pasien. Nah, di sini akan ditampilkan data pasien yang ada di rumah sakit, yang terdiri dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Nah, di sini ada 5 yang telah dimasukkan atau diinput di PHP MyAdmin tadi. Kemudian perintah selanjutnya saya akan coba untuk menampilkan pasien laki-laki saja dengan perintah atau sintak select nama pasien, nama jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin, sama dengan L, laki-laki. Kesalahan, nama pasien. Nah, jadi yang muncul di sini adalah yang berjenis kelamin laki-laki adalah Jokowi dan Susilo. Demikian langkah-langkah yang telah dibuat untuk database rumah sakit ini sesuai tugas 2 basis data. Kurang lebih saya mohon maaf dan mohon bimbingan dari Bapak dosen atas kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam.